langsung aja nih. Tujuan lo bikin Bars of Death, Cok? Sama aja sih kayak dulu. Ya butuh proyekan aja, butuh bikin musik lagi. Selama ini juga bikin musik sih, cuman nggak dinyatin proyek grup kayak dulu. Terus kebenaran kemarin sama si Azi itu bikin kemudian bikin iseng awalnya, kemudian nggak niat reunian apa gimana, enggak sih. Apalagi ngidupin Homicide juga enggak lewat. Terus mana ada ide gitu, terus kemudian konsepnya kena, anjing udah aja tadinya bikin satu lagu, terus bikin coba kayak gini jadi banyak, ya udahlah, udah sekalian rilis aja. Oke. Kenapa jadi milihnya proyekan musiknya sama Adi lagi dengan nama yang berbeda? Apa yang bikin beda Bars of Death sama Homicide? Sebenarnya juga sih, saya bikin proyekan juga sama beberapa kawan, saya bikin band punk juga sama si Vidi dan lain-lain juga. Cuman kebenaran aja ini, kalau yang ini sama Azi gitu kan. Ada beberapa hal yang gimana ya, ada chemistry yang sama si Azi itu dapat banget kalau untuk bikin lagu gitu. Kita besar dengan hip hop yang sama gitu, jadi interestnya sama, jadi udah nggak usah banyak komunikasi tentang konsep bla 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 bla, tinggal exercise rhyme scheme, flow, ide-ide segala macam sharing gitu aja sih. Hal-hal non teknis udah nggak bisa dibahas kayaknya masih Azi gitu. Udah selesai, level itu udah selesai. Tinggal level teknis aja yang ngebedain gimana cara ngebedain ini sama Homicide, karena bosen juga Homicide itu kayak gitu. Pengen bikin yang baru, jadi lebih ngeflow aja masih Azi sih gitu, lebih ngalir. Kalau secara musikalitas atau konsep manggung mungkin yang ngebedain? Nggak tahu, yang kita belum sampai ke sana sih, mau main manggung apa segala macam. Kita cuma konsentrasi bikin sebuah EP aja dulu yang konsepnya seperti yang kita pengenin sekarang gitu aja. Karena Homicide juga bukan proyekan solo, pokoknya bikin grup baru dengan konsep ini gitu gitu aja dulu. Kita nggak mikirin live-nya bakal kayak gimana, nanti ke depannya gimana, tour apa segala macam, nggak sampai sana. Apalagi kita sama-sama band yang nggak terlalu suka manggung panjang-panjang gitu kan. Kemarin kan sempat dikompilasi ada tuh, munculnya orang-orang pada tahu kan gara-gara ada kompilasi kemarin. Terus orang-orang ngelihat namanya MV sama Sarkas. Kenapa nggak sekali aja bikin Homicide balik lagi? Secara fanbase Homicide udah gede banget di Indonesia gitu. Kenapa comes up dengan nama baru? Seperti yang gue bilang, once kalau Homicide bubar ya udah bubar aja gitu. Maksudnya buat gue juga nggak ada kepentingan apa-apa di sana juga, udah biarlah gitu. Beberapa hal yang sifatnya produktivitas mending dipakai sama untuk ide-ide baru, karena pertama ya karena bosen juga gitu dengan resep Homicide dan segala macam ini. Kita pengen nyari eksplorasi bentuk-bentuk lain. Terus kedua, kayaknya sih banyak hal yang memang kalau untuk pakai nama Homicide lagi juga nggak akan bakal cocok juga kan, meskipun partnernya sama, karena udah mungkin eranya juga udah beda gitu. Saya masih udah nggak cover lagi pakai nama Homicide dan segala macam itu sih sebenarnya. Terus kalau untuk pengerjaan track-track kayak BOD ini sebenarnya lo lebih tipe orang yang musik come first dan lirik, atau kebaliknya, atau gimana? Atau nggak ada patokan? Lah, semuanya sama kayak Homicide, zaman Homicide dulu. Nggak ada satu pola khusus atau satu pola tunggal untuk bikin lagu, nggak ada. Kadang-kadang ada ide, kadang-kadang dengar sampel dulu, kadang-kadang dari lirik dulu, kadang-kadang si Azi freestyle dulu, kadang-kadang banyak lah. Artinya ide-ide itu awal bisa dari mana aja stimulannya. Bahkan kadang-kadang bareng. Misalnya kemudian ada kita sampel, gua loop, kemudian yang loop standar gitu, si Iwan loop standar pakai DJ, kemudian si Aji ngeflow gitu, anjing itu bagus kayak gitu. Nah, nggak ada satu pola khusus sih. Terus rilisan pertamanya berarti akan EP ya, bukan LP ya? EP sih, karena nggak tahu ya, karena saya ngejar rilis aja dulu karena ada kekhawatiran
album terlalu lama, mood jadi hilang atau segala macam. Itu yang beberapa tahun kemarin tuh bikin gagal banyak proyek Pak. Saya pengalaman kemarin bikin Trigger Mortis kepanjangan segala macam, lagu udah jadi sebenarnya tinggal take apa segala macam, demonya udah bikin. Kemudian tengah jalan ada hal-hal yang di luar kontrol kita, si dedenya kerja di Cikarang apa segala macam. Terus pas udah lagi ini, pas udah ada waktunya, terus kemudian mood gak ada, itu kan gak selalu seimbang tuh. Waktu luang sama mood, kadang-kadang waktu luangnya ada, moodnya enggak gitu, moodnya ada, terus gak ada waktu gitu, kayak gitu-gitu. Nah saya takut hal itu, kayak udah ada EP aja dulu, lagian emang saya lebih suka format EP karena lebih solid gitu, lebih sedikit lagunya lebih solid. Kita nggak perlu masukin lagu-lagu yang terlalu maksain untuk jumlahnya banyak gitu. Udah berapa biji aja dirilis gitu. Formatnya, rilisannya? Pengennya sih free download ya. Misalnya free download ya, artinya sekarang juga siapa sih yang jarang juga kawan-kawan beli CD gitu, supaya distribusinya luas ya, kawan-kawan banyak dengar, saya free download. Tapi untuk fisiknya paling kita kaset. Cuman belakangan banyak yang protes, kawan-kawan udah bikin CD-nya, jadi nggak tahu juga, mungkin bikin juga CD-nya gitu, nggak tahu juga lah nanti gimana nanti. Tapi kalau kemarin sih kita konsepnya kaset aja udah kalau untuk fisik. Kalau untuk digitalnya udah aja MP3 itu udah lebih dari cukup kalau buat saya gitu. MP3 yang 192 gitu udah cukup gitu ya, nggak bagus, mau saya gimana asal bisa terdiskusi dari ujung ke ujung gitu, kawan-kawan bisa dengerin gitu aja. Oke. Sedikit mancing soal Grimlock. Kalau ngelihat warna musik Grimlock dengan label-label lain lokal, Cok. Bicara lokal berarti independen ya. Gimana, Cok, yang lu bisa ngebedain? Kayaknya sih nggak tahu ya. Grimlock dibikin bukan berdasarkan genre, bukan dari corak musik, cuman lebih pada konsep regionalitas. Jadi artinya konsepnya lebih ke community oriented. Jadi kita ngerilis band-band yang di lingkaran kita artinya Bandung, maksudnya kawan-kawan di scene Bandung yang saya kenal, saya gimana gitu, saya tahu dan saya tertarik, kami kawan-kawan di Grimlock lain juga tertarik, di komunitas tertarik. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi inspirasinya sih dari Discord gitu ya. Discord Record itu kayak mereka cuman Discord Record itu merilis band-band dari Washington DC aja gitu kan. Jadi kan itu menarik gitu. Jadi karena buat saya juga sama juga dengan mereka, gak ada yang lebih kenal komunitasnya selain anggota komunitas itu sendiri. Artinya bukan saya gak tertarik sama band-band luar Bandung atau kayak gimana, cuman kayaknya every scene have to build their own community. Jadi kawan-kawan Jakarta bisa merilis band-band Jakarta segala macam. Kalau misalnya memang konsepnya community empowerment gitu. Jadi sebenarnya gitu aja, sesederhana itu gitu. Mungkin ya ada beberapa rilisan yang sifatnya benefit itu, rilisan band luar, kayak misalnya kita bakal ngerilis Scene Rain, itu inspirasional buat kita. Mungkin kalau misalnya memang ini fix Godspeed You Black Emperor itu kayak itu sesuatu yang inspirasional. Mungkin itu cuman pengecualian, mungkin setahun dua mungkin gitu aja. Itu lebih, dan itu penggunaannya lebih ke benefit buat kawan-kawan, bukan untuk rilisan yang reguler gitu. Oke, harapan terakhir, Cok, untuk kedepannya bicara untuk komunitas musik Bandung. Saya ekspektasi saya besar sama Bandung karena emang dulu pernah seintens itu, dan kemudian sempat mengendur dan intens lagi, ngendur lagi, dan ya mungkin siklus ya. Dan saya pengen nemuin format lagi, passion di mana kawan-kawan memang benar-benar tertarik sama namanya community building, sama bikin scene sama-sama gitu, kayak gitu. Artinya mengeliminir seminimal mungkin pihak-pihak ketiga yang sebenarnya nggak ada urusan sama musik, mungkin nggak ada urusan sama komunitas, mungkin itu. Oh ya, ada lagi. Lo udah di label nih di mana-mana, mau di media cetak, elektronik, internet segala macam. Ucok Homicide, mungkin dengan adanya Birds of Death itu salah satu tujuan lo ya, supaya lo nggak dicap. Nggak tahu juga sih, makanya dulu Ucok Homicide juga nggak tahu, orang-orang sih yang manggil, gue juga nggak pernah pakai nickname itu officially maupun formal maupun formal, nggak pernah pakai. Biasanya pakai Ucok aja, atau kalau nggak gue pakai nickname MV itu tuh
Ya nggak tahu lah, biarin aja itu mah. Mau gimana juga, itu susah juga. Oke deh.